Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Riawan. Saya dari kelas Akuntansi Pagi 2 semester 4. Pada video kali ini saya akan memberikan jawaban saya terkait soal UTS Bisnis Digital. Baik, untuk soal pertama, sebutkan dan jelaskan keunggulan bisnis digital. Nah, yang pertama, biaya operasional lebih murah karena biaya operasional di sini relatif murah dan hemat karena bisnis yang dikelola tidak membutuhkan karyawan, tidak membutuhkan sewa toko. Lalu yang kedua, menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, pada pasar kita dapat menjangkau konsumen yang lebih luas karena kita berjualan secara online dengan dibantu media sosial, sehingga produk yang kita berikan atau tawarkan dapat dilihat konsumen dari jejaring sosial media mereka yang mereka lihat pada ponsel mereka masing-masing. Yang ketiga, mendongkrak penjualan. Nah, pada mendongkrak penjualan ini, penjual dapat menjual produk secara online sehingga peningkatan angka penjualan pun semakin bertambah. Yang keempat, membantu memenangkan persaingan. Melakukan penjualan online dapat meningkatkan keuntungan sehingga juga membantu memenangkan persaingan. Karena setiap toko online menurut saya memiliki keunggulan dan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing, dan toko masing-masing juga akan loyal kepada konsumen dan konsumen itu pasti akan loyal juga kepada penjual. Yang kelima, lebih mudah dijalankan karena usaha di sini online, dan online ini bisa kita mulai dari mana saja, terutama yang pastinya kita mulai di rumah tanpa membuka toko, membayar sewa toko, dan juga membayar pajak. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh transformasi digital. Yang pertama, perbankan digital. Nah, pada perbankan digital kita biasa menjumpai layanan mobile banking ataupun layanan customer service yang mana layanan kegiatan perbankan ini menggunakan elektronik digital milik bank atau melalui media digital calon nasabah atau nasabah. Nah, biasanya layanan customer service itu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp, sedangkan layanan mobile banking itu disediakan aplikasi dari pihak bank masing-masing. Yang kedua, ada kupon belanja. Kupon belanja ini merupakan alat transaksi penukaran dengan nominal tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, biasanya kita menggunakan voucher ini didapatkan pada voucher minuman, hiburan, beauty, ataupun lifestyle. Nah, ketika kita mendapatkan voucher ini, kita bisa menggunakannya untuk membeli produk atau menggunakan produk tersebut sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, ada kartu loyalitas pelanggan digital. Kartu loyalitas ini contohnya kartu membership. Kartu membership menunjukkan bahwa kita seorang pelanggan yang hadir dan bisa menggunakan kartu membership ini dengan beragam manfaat yang dapat kita nikmati manfaatnya. Lalu ada yang keempat, layanan klik dan ambil. Fitur ini adalah fitur berbelanja dan memberikan pengalaman belanja online atau offline sekaligus dengan cara pengambilan sendiri. Misalnya nih, kita berbelanja di aplikasi Shopee namun berbelanja kebutuhan pokok di rumah. Nah,
kita dapat memesan barang-barang seperti telur, beras, dan kebutuhan lain hanya melalui klik, dan barang itu akan diantar ke rumah kita. Atau juga seperti contohnya pada gerai makanan McD, kita dapat memilih makanan dengan hanya mengeklik monitor yang telah disediakan. Lalu kita akan diberikan karcis untuk menunggu, dan lalu kita akan mengambil pesanan yang sudah kita pesan tadi. Yang kelima, akun pelanggan online swalayan. Nah, akun ini berisikan informasi yang dapat dilihat dari situs, atau aplikasi, toko fisik atau situasi lain yang mana pelanggan membagikan informasinya secara langsung kepada akun customer. Nah, dalam aplikasi ini kita bisa melihat informasi nih, apa saja mungkin barang-barang yang diskon atau kita mendapatkan voucher yang bisa kita lihat dari akun pelanggan online swalayan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan model bisnis digital. Yang pertama ada brokerage atau marketplace. Nah, model bisnis ini dia menghubungkan pembeli dan penjual pada satu tempat. Marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan, penggunaan platform, komisi penjualan, maupun jasa iklan untuk penjual. Contohnya itu bisa dilihat pada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya. Yang kedua ada advertising. Nah, model bisnis ini menghubungkan pemasang iklan dengan pemilik media. Nah, model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari persentase komisi menjual iklan atau biaya jika memiliki platform media. 2. Advertising. Nah, model bisnis ini akan menghubungkan pemasang iklan dengan pemilik media. Lalu, model bisnis akan mendapatkan keuntungan dari presentasi komisi menjual iklan atau biaya iklan jika memiliki platform media. Nah, contohnya ini seperti Shopee dan Shopee Iklanku, Facebook Ads, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada infomediary. Nah, model bisnis ini akan mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Nah, model bisnis ini akan mengandalkan kualitas dari kurasi informasi yang telah disediakan. Semakin berkualitasnya jasa tersebut, maka akan semakin mahal harga yang ditawarkan. Contoh yaitu perusahaan yang memakai model bisnis ini adalah Kompas ID, Bloomberg dengan Bloomberg Terminal. Yang keempat itu merchant. Model bisnis ini yaitu pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasaran. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Merchant biasanya terhubung dengan lembaga keuangan untuk pemanfaatan transaksinya. Yang kelima ada manufaktur. Model bisnis ini sama dengan sebelumnya memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis lebih efisien dan efektif. Manufaktur dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Yang keenam ada affiliate. Model bisnis ini menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Nah, contohnya ini Shopee Affiliate. Orang yang bekerja untuk Shopee Affiliate akan mendapatkan keuntungan sekian persen dari produk yang telah dipasarkan. Yang ketujuh ada community. Nah, model bisnis ini akan mengandalkan komunitas yang aktif dalam engagement yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari model bisnis ini bisa dengan biaya langganan, jasa iklan, berjualan langsung, ataupun lainnya. Contohnya ini kita bisa melihat misalnya ada di Facebook itu bursa jual
Delapan itu ada subscription. Model bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Contohnya, perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Netflix, Spotify, dan lain-lainnya. Nah, biasanya mereka ini memberikan tawaran bisa harian, mingguan, dan bulanan, dan itu masing-masing layanan mempunyai tarif yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada utility or on demand. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dan semakin banyak tawaran yang ditawarkan. Nah, contohnya itu seperti Grab, Gojek, dan yang terbaru itu ada Maxim. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis branding. Nah, jenis-jenis branding ini ada 5. Product branding yang pertama. Yang pertama, product branding. Product branding ini dilakukan untuk memperkenalkan produk yang baru diluncurkan. Nah, dengan meningkatkan penjualan produk dan mendorong konsumen agar memilih produk yang kita brandingkan ketimbang produk pesaing lain. Yang kedua itu personal branding. Strategi pemasaran ini sangat populer di kalangan public figure seperti artis, musisi, dan selebgram. Nah, sehingga mereka memiliki penilaian atau pandangan tersendiri dari masyarakat umum. Yang ketiga itu corporate branding. Tujuan jenis branding ini ialah untuk mendapatkan reputasi sebuah perusahaan di pasar meliputi produk atau jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan di mata masyarakat. Seperti contohnya itu Gojek. Yang keempat itu ada geographical branding. Nah, geographical branding ini suatu upaya yang dilakukan oleh pembisnis nih untuk menunjukkan keindahan atau keunggulan dari produk atau jasa ketika suatu nama lokasi ini disebutkan ke seseorang. Nah, jenis branding ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, seperti travel agent atau biro pariwisata. Yang kelima itu ada co-branding. Nah, co-branding ini merupakan jenis branding yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan kerjasama dengan merek lain, berguna untuk memperluas target konsumen. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat itu biasanya di iklan adalah Walls dan Oreo dan Coco Crunch dengan Milo. Yang kelima, jelaskan dan berikan contoh aktivitas periklanan dalam bisnis digital. Yang pertama, cost per mile. Jumlah banyaknya iklan dilihat oleh audiens dengan biaya yang perlu dibayar setiap 1000 kali iklan ditayangkan. Nah, kita akan membayar berapa sih tarif untuk 1000 iklan yang ditayangkan? Nah, membayar ini dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada rasio klik tayang. Nah, rasio ini akan menampilkan seberapa sering orang melihat iklan atau listingan produk gratis. Nah, contoh aktivitas periklanan ini yaitu YouTube, karena akan memberikan informasi tentang jumlah tayangan dan jumlah klik pada iklan tersebut. Ketiga, biaya per akuisisi. Biaya iklan yang dibayarkan untuk penjualan yang dilakukan. Jadi kita hanya membayar pada setiap pengguna yang dikonversi dalam hal yang sudah dianggap sebagai pelanggan perusahaan. Contohnya ini misalnya pengadaan kampanye, pengiklanan suatu produk. Yang keempat, biaya per klik. Biaya untuk membayar setiap klik pada iklan. Nah, contohnya jika kita menggunakan jasa ini, kita akan membayar iklan sesuai klik yang kita gunakan. Misalnya kita mendapatkan klik 500 klik dan kita akan membayar berapa sih, misalnya sekian.
tarif, dan kita akan membayar dengan tarif yang telah ditentukan. Yang kelima, total menit. Metrik yang digunakan untuk mengukur total waktu yang dihabiskan di halaman web pada jumlah tampilan web tersebut. Baik, itulah sekian dari saya menjawab UTS Bisnis Digital. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.